Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Perdana Surendra. Saya dari kelas K321 MNR. Kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas, fungsi, manfaat, dan studi kasus dalam konteks bisnis. Pendahuluan. Bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk mendesain model bisnis secara komprehensif. Dengan BMC, perusahaan dapat memahami struktur bisnis secara holistik. Alat ini terdiri dari 9 bagian utama yang saling terikat. Elemen-elemen dalam BMC yaitu meliputi segmen pasar, penawaran nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. Segmen pelanggan atau customer segment adalah identifikasi siapa saja yang menjadi target pasar atau pelanggan bisnis. Lalu posisi nilai, itu menjelaskan nilai atau manfaat apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan mengapa produk atau layanan Anda itu unik. Lalu saluran distribusi atau channels, tentukan cara yang akan digunakan untuk mencapai dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Lalu hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, yaitu menjelaskan tipe hubungan yang akan dijalin dengan pelanggan untuk mempertahankan mereka. Lalu sumber pendapatan atau revenue stream, yaitu menentukan cara untuk mendapatkan pendapatan dari produk untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya ada aktivitas kunci atau key activities itu untuk menentukan kegiatan utama yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya juga ada mitra kunci atau key partnership, yaitu identifikasi mitra atau pihak lain yang dapat membantu dalam menjalankan bisnis secara efisien. Lalu berikutnya yang terakhir ada struktur biaya, yaitu menjelaskan rincian biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis dan bagaimana biaya tersebut akan dikelola. Dengan menyusun elemen-elemen ini dalam suatu kerangka visual, BMC membantu dalam menyusun strategi, mengidentifikasikan peluang, dan memahami bagaimana komponen-komponen ini saling terkait dalam sebuah bisnis. Ini memungkinkan para pengusaha atau manajer untuk membuat perubahan atau penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kinerja bisnis mereka. Lalu berikutnya ada fungsi dari BMC. BMC atau Business Model Canvas berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan, menganalisis, mendesain, dan mengukur model bisnis. Dengan BMC, perusahaan dapat memahami keseluruhan bisnis secara lebih terperinci. Slide berikutnya ada manfaat dari BMC. Penggunaan BMC itu dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang model bisnisnya, yaitu seperti mendeteksi peluang dan ancaman di pasar, serta mengkomunikasikan strategi bisnis secara jelas kepada semua pihak terkait. Lalu di slide berikutnya ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus dari sebuah perusahaan besar di Amerika, yaitu Amazon. Amazon menggunakan BMC untuk mendiversifikasi bisnisnya, mengidentifikasi peluang baru, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Dengan BMC, Amazon berhasil menciptakan model bisnis yang inovatif dan sukses. Amazon adalah salah satu contoh yang menarik dalam konteks bisnis model kanvas. Beberapa gambaran umum tentang bagaimana Amazon dapat dianalisis menggunakan BMC seperti dari segmen pelanggan. Amazon menargetkan berbagai segmen pelanggan, mulai dari konsumen retail hingga bisnis. Mereka memiliki pelanggan individu yang mencari barang-barang konsumen sehari-hari dan juga menyediakan layanan cloud dan infrastruktur untuk bisnis melalui Amazon Web Service atau AWS. Lalu dari proposisi nilai, Amazon menawarkan kemudahan belanja online, berbagai produk, pengiriman cepat, layanan pelanggan yang baik, dan platform AWS yang kuat dengan fitur-fitur yang inovatif. Amazon juga memiliki saluran distribusi yang baik atau channels. Mereka memanfaatkan platform e-commerce mereka sendiri sebagai saluran utama untuk berinteraksi dengan pelanggan.
Mereka memanfaatkan berbagai kemitraan dengan penyedia logistik untuk pengiriman barang yang cepat. Amazon juga memiliki hubungan dengan pelanggan yang baik, yaitu customer relationship. Amazon membangun hubungan dengan pelanggan melalui pengalaman belanja yang personal dan memberikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Lalu sumber pendapatan atau revenue stream. Amazon memperoleh pendapatan dari penjualan produk secara langsung pada pelanggan. Lalu biaya berlangganan juga seperti Amazon Prime, kemudian ada layanan AWS dan berbagai layanan lainnya. Lalu dari sumber daya kunci, key resources, infrastruktur teknologi, pusat distribusi, platform e-commerce, merek, data pelanggan, dan teknologi AI adalah beberapa sumber daya kunci yang dimiliki Amazon. Lalu ada aktivitas kunci. Aktivitas Amazon termasuk manajemen platform e-commerce, manajemen rantai pasokan, pengembangan teknologi baru, layanan pelanggan, dan pengelolaan AWS. Mitra kunci dari Amazon sendiri yaitu mereka bermitra dengan berbagai merek untuk menjual produk mereka di platformnya, serta menggunakan layanan logistik dari perusahaan-perusahaan seperti UPS, FedEx, dan layanan cloud dari AWS. Lalu yang terakhir ada struktur biaya dari Amazon. Mereka itu terdiri dari biaya infrastruktur teknologi, biaya pengiriman, biaya manajemen, lalu biaya pemasaran, dan biaya pengembangan teknologi. Amazon terus beradaptasi dan berevolusi, menggunakan BMC sebagai panduan untuk mengembangkan strategi bisnis baru dan memperluas bisnisnya ke berbagai sektor. Strategi mereka dalam menyediakan layanan-layanan baru merambah ke sektor-sektor yang berbeda, dan inovasi terus-menerus merupakan contoh bagaimana sebuah perusahaan besar dapat menggunakan BMC secara efektif untuk memahami, merencanakan, dan mengeksekusi strategi bisnisnya. Jadi kasus yang berikutnya ada dari Airbnb. Airbnb memanfaatkan BMC untuk mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, mengembangkan penawaran nilai unik, dan membangun kemitraan strategis. Hal ini membantu Airbnb menjadi salah satu perusahaan hospitality terkemuka. Airbnb menyediakan platform daring yang menghubungkan host yang menyewakan properti dengan tamu yang mencari tempat menginap. Melalui posisi nilai yang menawarkan kemudahan serta kesempatan menghasilkan uang, Airbnb menghasilkan pendapatan dari biaya layanan yang dikenakan pada setiap transaksi. Dengan fokus pada teknologi, layanan pelanggan, dan kerjasama dengan mitra, Airbnb terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri penginapan berbasis komunitas. Lalu slide berikutnya ada implementasi BMC. Proses implementasi BMC meliputi pengumpulan data, analisis mendalam, perancangan model bisnis alternatif, dan pengujian hipotesis. Implementasi yang tepat dapat membawa perubahan positif dalam bisnis. Berikut adalah langkah-langkah singkat untuk mengimplementasikan bisnis model kanvas. Yaitu yang pertama, pemahaman bisnis. Lalu yang kedua, gunakan template BMC. Lalu ketiga, ada analisis dan evaluasi. Keempat, perbaikan dan inovasi. Kelima, implementasi strategi. Keenam, pemantauan dan penyesuaian. Lalu yang terakhir, ketujuh, yaitu komunikasi. Dengan langkah-langkah ini, BMC dapat diterapkan secara efektif untuk merencanakan, mengelola, dan memperbarui model bisnis secara kontinu. Lalu ada tantangan dalam menggunakan BMC. Tantangan utama dalam menggunakan BMC itu meliputi kecenderungan untuk menyederhanakan, kesulitan dalam mengukur keberhasilan, dan kesulitan dalam mengadaptasi perubahan pasar. Perusahaan perlu memahami dan mengatasi tantangan ini. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Bisnis model kanvas adalah alat yang sangat berguna dalam mendesain dan menganalisis model bisnis. Dengan pemahaman yang mendalam tentang BMC, perusahaan dapat menciptakan model bisnis yang inovatif dan sukses. Sekian presentasi yang saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan